Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat laporan cash flow ya. Jadi saya beri contoh yang sederhana saja. Jadi saya mulai dari laporan posisi keuangan. Jadi cash flow itu membutuhkan dua laporan posisi keuangan. Ini sudah saya beri contoh tahun 2019 dan 2020. Bisa jadi 2020 tanggal 1 Januari, jadi 2020 tetapi awal Januari, atau 19 tapi 31 Desember. Yang penting ada dua periode. Nah, kita akan mencari penambahan dan pengurangan jumlah akun. Ini misalnya saya sudah sajikan laporan posisi keuangan 19, total asetnya 57, total liability-nya juga 57, kemudian naik ke pindah tahun 20, total asetnya 144, total liability-nya 144. Nah, ini balance semua ya. Kemudian kita akan cari pergeseran akun naik turunnya. Ini sudah saya tulis di sini, misalnya cash-nya itu naik 31, kemudian account receivable itu piutang naik 41, kemudian equipment naik 15. Utangnya account payable naik 12, kemudian share capitalnya dari 40 ke 90 naik 50. Nah, kemudian informasi kedua yang kita butuhkan adalah kita memerlukan net income. Jadi net income dari laporan laba rugi kita akan ketemu net income misalnya $39.000, kemudian ada pembagian dividen 14.000. Nah, kita akan mulai membuat cash flow. Yang pertama kita masukkan operating income ini ya, operating income 39 ini sebagai awal untuk langkah untuk membuat cash flow. Jadi kita masukkan 39 di sini, kemudian cash flow itu kan dibagi menjadi 3 untuk aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas financing atau pendanaan gitu ya. Nah, kita masukkan setiap kenaikan atau penurunan jumlah akun itu ke dalam 3 aktivitas. Jadi intinya cash flow itu kita akan mencari kenaikan kas besar 31 ini kemana gitu ya. Ini kemana 31? Kalau naik itu dari mana, kemudian kalau turun itu digunakan untuk apa, akan terlihat dari laporan cash flow. Nah, yang pertama kita akan golongkan ke dalam akun itu ke dalam aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu biasanya utang piutang persediaan yang jangka pendek yang digunakan untuk operasi perusahaan ya. Kemudian aktivitas investasi itu biasanya berkaitan dengan PPE, Plant Property and Equipment ya, pembelian mesin, tanah, pabrik itu ya. Itu kan berkaitan dengan investasi. Kemudian aktivitas pendanaan itu biasanya berkaitan dengan transaksi yang utang piutang jangka panjang, misalnya jual beli saham, obligasi gitu ya. Nah, ini saya buat yang sederhana saja. Misalnya yang pertama adalah peningkatan account receivable. Ini karena jangka pendek ya. Ini masuk di dalam aktivitas operasi. Kemudian equipmentnya naik itu artinya beli ya, mungkin beli mesin. Ini masuk dalam aktivitas investasi. Kemudian utang ya, utang jangka pendek masuk dalam aktivitas operasi. Kemudian kenaikan saham, perusahaan menjual saham itu ada di financing activity ya, aktivitas pendanaan. Nah, kita harus golongkan setiap kenaikan akun ini ke dalam 3 aktivitas ini. Nah, kas tidak masuk ke dalam 3 aktivitas karena ini yang dicari. Kemudian retained earning juga tidak masuk ke dalam 3 aktivitas ini. Nanti saya jelaskan terakhir ya retained earning. Nah, pertama kita masukkan yang ada di aktivitas operasi, yaitu account receivable naik ya, piutang naik 41. Piutang naik 41. Piutang naik 41 itu mengurangi kas ya. Jadi logikanya begini, ketika kita menjual barang itu mestinya kan debitnya cash ya, kemudian kreditnya penjualan misalnya 41.
seharusnya kita terima cash 41, tapi toko yang kita pelanggan yang membeli barang kita itu tidak membayar, jadi muncul piutang, jadi nggak jadi dapat cash, sehingga debitnya bukan cash tapi debitnya piutang ya. Account receivable. Nah, sehingga account receivable ini akan membatalkan kita untuk menerima uang. Jadi bertambahnya piutang itu berpotensi untuk mengurangi kas. Jadi nggak jadi dapat uang kan. Dapatnya piutang nggak dapat uang, sehingga piutang ini bertanda negatif. Kemudian yang kedua adalah account payable. Account payable increase ya, bertambah 12.000. Nah, beda dengan account payable. Ya, kalau account payable, misalnya kita beli equipment, debitnya kan equipment, kreditnya cash. Misalnya 12 ya, misalnya 12.000. Nah, kalau kita beli equipment cash, berarti cash kita kan berkurang 12.000. Nah, sekarang ada kesempatan untuk hutang, ya sudah, tidak usah bayar cash, kita hutang saja. Nah, cashnya account payable. Nah, sehingga setiap penambahan hutang itu malah justru berpotensi untuk membatalkan kita keluar uang kas ya, sehingga bertambahnya hutang itu, bertambahnya account payable itu berpotensi untuk jadi positif gitu ya, cashnya nggak jadi keluar, sehingga increase in account payable ini bertanda positif. Nah, kemudian kita tambahkan di sini ketemu negatif 29 dikurangi ini ketemu 10.000. Jadi kas yang tersedia dari aktivitas operasi adalah 10.000. Nah, kita akan pertama cash flow from operating activity ya, ini aktivitas operasi. Jadi kas yang tersedia dari aktivitas operasi adalah 10.000. Nah, problemnya begini. Kalau kita lihat, kita punya uang kas dari aktivitas operasi hanya 10.000, padahal kita punya hutang 14.000. Jadi perusahaan ini sebetulnya nggak sehat ya. Kelihatan perusahaan tidak mampu untuk membayar hutangnya ya. Kenaikan hutangnya 12.000, padahal punya uang untuk aktivitas operasi hanya 10.000. Jadi perusahaan ini bermasalah ya. Untuk nutup hutang aja nggak bisa, apalagi untuk bayar pegawai. Jadi cash flow itu penting ya, untuk melihat apakah operasi perusahaan itu bisa berjalan. Nah, ini masih lumayan ya. Artinya ada penambahan, ada duit 10.000. Nah, ini lebih parah lagi jika account receivable-nya ini naiknya 51 misalnya ya. Kalau account receivable-nya ini naik 51, di sini naiknya jadi 39, sehingga kasnya 0. Jadi meskipun perusahaan ini laba, misalnya 39 miliar dolar gitu ya, tetapi kalau posisi aktivitas operasinya seperti ini, perusahaan nggak punya uang, karena kenaikan piutangnya itu sudah mengurangi jumlah duit ya. Ini kalau kenaikan piutangnya 51 kan jadi 39, ini minus 39 dikurangi 39 kan 0, jadi perusahaan nggak punya uang sama sekali. Nah, ini pentingnya cash flow ya. Kemudian yang kedua, kita cari kenaikan dari ya, ini cash flow from investment activity. Kita lihat dari aktivitas investasi ya. Di sini hanya satu, yaitu beli equipmentnya dari awalnya 5.000 bertambah menjadi 20.000, sehingga ada potensi untuk membeli ya. Membeli itu artinya kan keluar cash. Nah, kenapa equipment bertambah itu jadi negatif? Karena bertambahnya equipment itu berpotensi untuk mengurangi duit cash perusahaan, sehingga ini negatif. Nah, kemudian saya tulis di sini ya, net cash ya, aliran kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah minus 15. Kalau positif berarti provided, kalau negatif ya
use ya, jadi digunakan. Kemudian yang ketiga terakhir adalah kenaikan share capital. Share capital ini naik dari 40 ke 90, artinya perusahaan itu menjual saham. Kalau menjual saham kan dapat uang. Nah, kenaikan saham ini berpotensi untuk menambah kas sehingga positif ya. Jadi saya tulis di sini share capital. Positif, kemudian ada dividen 14 karena dividen itu perusahaan mengeluarkan uang kas, maka dividen itu negatif ya, sehingga ini kalau dijumlah 26, oh ini nggak bisa ding, 36 ya, ini 36. Sehingga ini kalau dijumlah adalah 31 ya. Nah, ini adalah net in cash. Jadi 31 ini harus sama dengan yang ada di sini ya. Ini harus sama. Kemudian cara ngeceknya kita lihat saldo kas awal ya, kas 19 21, kemudian ini dijumlahkan harus ketemu kas 20 52. Nah, ini kalau penjumlahannya sudah sama 52 ini ya sama, berarti cara membuat cash flow-nya benar. Nah, ini hanya contoh sederhana ya. Oh ya, satu lagi yang belum saya jelaskan, kenapa retained earning ini tidak dimasukkan. Ini ya, ini tidak boleh dimasukkan. Karena retained earning ini diperoleh ketika kita menghitung laba sudah mencantumkan retained earning ya. Misalnya contoh perhitungannya begini. Retained earning awal, retained earning 19 itu kan 15. Kemudian operating income 39. Ini kalau dijumlahkan 14 ya. 54, kemudian dikurangi dividen 14. Nah, akan ketemu 40 ya. Nah, ini sama dengan ini ya. Kenapa retained earning tidak dimasukkan? Karena 39 ini kita ketika menghitung net income ini sudah ada di dalam ya. Jadi kalau Anda masukkan retained earning dimasukkan di sini nanti akan double counting ya. Nah, ini penjelasan singkat saya tentang cara membuat cash flow ya. Saya hanya memberikan contoh sederhana. Kemudian kalau ini tambahan lagi, misalnya ada equipment itu biasanya kan ada akumulasi depresiasi ya. Nah, akumulasi depresiasi itu kan rekening kontranya equipment. Sehingga kalau di sini equipmentnya itu bertambah itu negatif, berarti kalau akumulasi depresiasi bertambah positif gitu ya, karena rekening kontranya. Jadi kalau ada akumulasi depresiasi dimasukkan di sini ya, cash flow from operating activity, karena itu kan aktivitas operasi ya. Jadi depresiasinya dimasukkan di bawah account payable, kemudian equipmentnya tetap di sini ya. Ini penjelasan singkat tentang cara membuat cash flow ya. Di hasilnya seperti ini. Terima kasih atas
share, like, dan subscribe-nya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.